selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Tuntut diangkat menjadi pegawai kontrak, puluhan anggota Satuan Polisi Pamung Praja di Lombok Timur berunjuk rasa ke kantor DPRD. Diduga melakukan korupsi kerjasama aset, mantan pengelola hotel di Mataram diringkus petugas Kejaksaan Tinggi. Panitia Haji di Lombok Barat menyambut baik penurunan ongkos naik haji yang ditetapkan pemerintah pusat. Bersama saya Alicia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang berstatus honorer menggelar unjuk rasa ke kantor DPRD Lombok Timur pada Rabu pagi. Kedatangan mereka untuk memprotes keputusan pemerintah daerah yang menempatkan sejumlah pegawai kontrak di kantornya. Massa menuding Pemda tidak memprioritaskan mereka sebagai calon P3K, padahal mereka telah bekerja hingga puluhan tahun. Mereka mempertanyakan keputusan meluluskan 27 formasi P3K yang berasal dari luar instansi dari 71 formasi yang dibuka. Massa mendesak agar formasi tenaga kontrak Polisi Pamung Praja diisi oleh para honorer yang selama ini mengabdi di kantor tersebut. Karena di dalam surat persyaratan itu mengatakan pengalaman kerja di Pol PP, khusus untuk Pol PP. Tapi kenapa orang luar bisa masuk? Ini betul-betul merasa tidak adil sekali. Berapa yang luar masuk itu? Ya? Yang dari luar berapa orang? Kalau yang masuk lamaran kalau salah 100 orang. Dari PK2-nya sekitar 12 orang. Itu lulus dari luar, yang luar Pol PP, di luar K2 semua lulus dari luar. Ini merusak rasa hati, perasaan kami yang selalu Pol PP sudah mengabdi 16 tahun di sini. Merespon hal itu, perwakilan Pemda menyatakan hal itu sudah diatur oleh regulasi pusat. Sebelum pendaftaran bahkan masuk masa pendaftaran, memang teman-teman Pol PP berharap formasi 71 ini adalah diisi hanya oleh teman-teman yang mengabdi di Pol PP. Tetapi dari sisi regulasi, ini mohon maaf ini teman-teman, ini kan kita bicara regulasi dan yang membuat regulasi itu adalah pemerintah pusat, dan nanti kita akan berharap ada hal yang kita rekomendasikan, gitu kan. Pemda berjanji akan menyampaikan keluhan pengunjuk rasa ke pemerintah pusat sebagai pertimbangan pemerintah dalam merekrut tenaga kontrak di lingkup kantor Satuan Polisi Pamung Praja. Muhtaru melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Petugas Puskesmas Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur melakukan pengasapan di sejumlah wilayah yang ditemukan warga terjangkit demam berdarah pada Rabu pagi. Pengasapan salah satunya digelar di Dusun Peredang, Desa Kabar, atas permintaan masyarakat setelah 2 warganya ditemukan positif demam berdarah. Pengasapan diprioritaskan bagi rumah warga yang jaraknya 100 meter dari rumah pasien yang terjangkit DBD. Selain pengasapan, sejumlah petugas pemantau jentik juga telah mendatangi permukiman warga untuk menyosialisasikan gerakan berantas nyamuk melalui gerakan 3M, yakni menguras, mengubur, dan menutup genangan air. Kita melakukan coding itu setelah ada kasus yang lebih dari 3 orang. Nah, dari bulan November sampai dengan bulan Januari ini, kebetulan kasus di Dusun Penang ini, di Kekadusan Penang ini berjumlah 4 orang. Makanya kita
hari kemarin kita mengadakan PSN serentak pemberantasan sarang nyamuk. Baru setelah itu baru kita melakukan fogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa ini. Berapa hari ini, Bu? Ya, berapa hari Di fogging ini? di fogging ini cuma 1 hari ini, karena kan kita memogging itu jarak 100 meter dari rumah penderita yang terjangkit kasus. Petugas kesehatan setempat mencatat temuan warga terjangkit demam berdarah di Kecamatan Sakra mencapai 20 orang sejak akhir tahun lalu. Muhtari melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau warga mewaspadai dampak cuaca ekstrim di seluruh kabupaten kota. Hal itu menyusul masih tingginya curah hujan dan angin kencang yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kerusakan infrastruktur. BPBD mendata sepanjang tahun 2024 terjadi 172 peristiwa bencana yang menyebabkan ratusan rumah rusak, termasuk lembaga pendidikan dan fasilitas publik. BPBD meminta warga yang berada di wilayah rawan banjir agar tetap berhati-hati hingga sebulan mendatang. Ya sekarang ini kalau musim penghujan ini banjir, banjir, kemana awal-awal musim hujan itu angin puting beliung ya, yang di Lombok Tengah, Lombok Barat itu. Tapi nanti kita antisipasi lagi, angin puting beliung ini juga terjadi pada kejadian Imlek namanya. Nah, Imlek Februari. Nah, Imlek ini anginnya kencang. Februari biasanya. Ya, Februari itu ya. Nah biasanya pelabuhan yang di Labuan Lembar, Padang Baik, Kayangan, Tanu itu masih buka tutup. Akibat daripada tingginya gelombang, sehingga air laut akibat daripada kencangnya angin menyebabkan gelombang tinggi. Nah, biasanya di situ harga-harga melonjak naik lagi karena adanya gangguan distribusi barang dan jasa. Selain mengajak masyarakat meningkatkan mitigasi, BPBD juga mengajak masyarakat menjaga kesehatan dan pola hidup sehat untuk menghindari penyakit yang mewabah di musim pancaroba. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat menyambut baik penurunan ongkos ibadah haji tahun 2025 oleh pemerintah pusat yang telah disetujui dan turut disahkan oleh DPR RI. Penurunan biaya haji akan berdampak pada beban yang harus disetorkan calon jemaah haji yang semula Rp93,4 juta menjadi Rp89,4 juta. Meski selisih pengurangan total biaya hanya Rp4 juta, namun hal itu dinilai cukup meringankan para calon jemaah yang akan melunaskan biaya haji mereka pada tahun 2025. Kantor Kementerian Agama Kabupaten juga sudah mulai melakukan berbagai persiapan pemberangkatan calon haji meskipun belum menerima pemberitahuan resmi tentang penurunan ongkos dan kuota haji pada tahun ini. Kan untuk jamaah kami khususnya di Lombok Barat yang urut porsi itu sekitar 620 orang yang sekarang insya Allah yang akan melunasi di tahun 2025 ini. Sudah ada yang melunasi dari? Belum, karena kami masih menunggu surat resminya dari pusat, meskipun sudah ada di beberapa penyampaian media elektronik, tetapi kami belum berani menyampaikan karena kami masih menunggu keputusan dari pusat surat resminya. Sekitar berapa? Sekitar 55 juta sekian untuk yang tahun ini. Kalau tahun kemarin itu 58. Panitia Haji Daerah Kabupaten Lombok Barat mencatat sebanyak 620 calon haji akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2025 dengan jumlah calon haji yang masuk daftar cadangan mencapai 242 orang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.